Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun di era pandemi ini kita harus selalu siap belajar di era new normal. Alhamdulillah, disyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dalam kesempatan kali ini kita dalam kondisi sehat, masih bisa beraktivitas, itu semata-mata karena rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam kita haturkan kepada uswah hasanah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang Ustazah cintai karena Allah, pada kesempatan kali ini Ustazah berdampingan dengan Ustazah Kiki akan memaparkan materi tentang budaya literasi. Baiklah anak-anak, pada sesi pertama ini tentang pengertian literasi akan disampaikan oleh Ustazah Kiki. Silakan Ustazah Kiki. Terima kasih kepada Ustazah Laris yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Di sini Ustazah Kiki akan sedikit menjelaskan tentang budaya literasi. Apa sih literasi itu? Siapa yang pernah membaca atau menulis pastinya tidak asing lagi dengan kata literasi. Nah, literasi itu merupakan kemampuan membaca dan menulis. Bagi kalian, khususnya anak-anak muda, ya, harapannya adalah dalam budaya literasi ini menjadikan budaya untuk terus membaca dan menulis, khususnya untuk siswa-siswi SMP dan Lukman Al-Hakim. Ya, betul sekali. Di gerakan ini harus terus kita aktifkan ya, Bu. Ini melihat dari latar belakang kegiatan budaya literasi. Yang pertama berdasarkan firman Allah ya anak-anak dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 yang mana di situ berbunyi Iqra, yaitu bacalah. Nah, itu tersirat bahwasanya kita kaum muslimin diminta untuk gemar membaca atau senang membaca. Kemudian yang kedua latar belakangnya dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015, harapannya literasi itu menjadi sebuah budaya bagi generasi muda, khususnya para pelajar. Itu ya, Us? Iya, betul sekali. Kemudian Ustazah selanjutnya akan menyampaikan tujuan gerakan literasi tersebut. Yang pertama adalah agar siswa memiliki budaya membaca dan menulis, sehingga tercipta pembelajaran untuk sepanjang hayat. Jadi, budaya literasi itu tidak memandang usia ya, Us. Betul. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan tujuan dari literasi. Apa sih tujuan dari literasi itu? Yang pertama adalah agar siswa memiliki budaya membaca dan menulis. Kemudian, selanjutnya, tujuannya untuk menumbuhkan minat baca peserta didik serta meningkatkan keterampilan membaca agar pengetahuan dapat dikuasai secara lebih baik. Dan selanjutnya, kemudian untuk mengasah karakter siswa dan menumbuhkan nilai-nilai diri peserta. Banyak sekali tujuan dari literasi itu ya, Us. Dan mudah-mudahan tercapai ya apa yang dicita-citakan, apa yang menjadi tujuan dari literasi sekolah. iya. Kemudian selanjutnya, Ya, untuk selanjutnya pelaksanaan gerakan literasi sekolah itu macam-macam medianya ya, Ustazah. iya. Ada apa saja ya, Us? Dari satu itu ya, bisa lewat satu perpustakaan sekolah. Nah, kita kan sudah punya perpustakaan sekolah itu yang dibantu oleh petugas perpus ya. Harapannya itu digunakan dengan baik ya anak-anak, memotivasi kalian untuk
berkunjung ke perpus, membaca buku-buku yang ada. Kebetulan buku-bukunya juga sudah mencukupi ya anak-anak. Ada buku yang bersifat fiksi, ada juga buku yang non fiksi. Tinggal kalian ingin pilih yang mana, ingin baca yang mana, ya silakan diaktifkan gitu perpustakaan sekolah. Kemudian yang kedua, bisa melalui media sudut baca kelas. Nah ini bagus bisa jadi kalau direalisasikan di sekolah ya, terus misalkan di kelas ya, ada perpustakaan kelas yang mana nanti diisi oleh siswa-siswi ya, buku-bukunya ya dari siswa-siswi yang ada membawa satu buku misalkan ya, untuk ditaruh iya betul, ditaruh di perpustakaan kelas ya sebagai sudut baca. Apalagi kalau misalkan kita hias ya, itu bagus sekali dan memberikan motivasi lebih anak-anak untuk membaca. Tentunya bukunya harus diseleksi terlebih dahulu, barangkali ada buku yang kurang layak dibaca oleh siswa. Kemudian selain itu ada gerobak baca. Nah ini kita belum punya ya, gerobak baca ya. Memang unik dan menarik bentuknya gerobak. Biasanya kan kalau tukang sayur itu bawa gerobak buat naruh apa, ada tahu, ada tempe, ada ikan, sayur macam-macam ya, Nah, tapi ini digunakan buat apa? Buku ya. Unik ya, ini ya. Iya, buku-buku bacaan ditata ya. Dan sepertinya masih jarang untuk di sekolah-sekolah ya, Iya, sepertinya di sekolah kita ini sebuah ikon baru ini yang cukup menarik agar siswa-siswi bisa tergerak hatinya untuk membaca. Iya betul. Apalagi ketika dilaksanakan di momen istirahat itu pas sekali ada petugas yang mendorong gerobak ya, ditaruh di apa ya istilahnya di teras-teras kelas itu kan anak-anak biasa berkumpul di situ ya, nanti bisa sambil baca ya sambil makan jajan, enjoy sekali ya rasanya. Nah itu bagus banget apa ya istilahnya ketika diterapkan dalam sekolah. Ya, ini biar anak-anak tahu, bisa dilihat ya gambarnya ya, misalkan di situ ada apa ya. Nah ini salah satu contoh untuk gerobak baca, jadi bisa didorong ya Us. Nanti siapa yang dorong Us? Ini petugasnya bisa dari anak-anak yang di ekskul jurnalistik ya, bisa juga anak-anak yang bergerak di OSIS, bisa kolaborasi dibentuk jadwal setiap harinya yang mendorong gerobak bacanya itu apa saja. Kemudian selanjutnya juga ini ada contoh sudut ya, sudut baca kelas. Nah bisa dilihat ini. Nah, itu contohnya bagus sekali, itu sebenarnya beraneka ragam gitu ya. Kemudian ada hiasan, perpusnya. Malah ini kayaknya digantung ya perpustakaannya ya. Jadi nggak pakai meja ya. Iya. Tentunya tidak memakan banyak tempat lah, apalagi kalau di kelas itu kan lumayan apa ya, ruangannya nggak begitu luas, tapi itu bisa kita desain gitu ya untuk perpus kelasnya seperti yang ada di contoh tersebut. Nah, biasanya anak-anak SMP itu lebih kreatif Us. Ya, betul sekali. Ya, jadi bisa lebih cantik dari ini. Ya, nanti harusnya kita sering adakan lomba. Ya, iya betul. Lomba perpus kelas ya, kayaknya belum pernah gitu. Nah, coba nanti dipraktekkan. Kalau bisa sih 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali jadi minat bacanya itu lebih ditingkatkan lagi karena lebih semangat lagi untuk membaca. Nah, bukunya juga ganti-ganti lagi ya, misalkan pergantian semester, coba bawa satu buku lagi gitu ya untuk menambah referensi. Ya, betul. Kemudian selanjutnya ada beberapa tahap pelaksanaan
tidak hanya sekedar baca ya, terus paling enggak apa bikin sinopsis sedikit ya sebagai bukti bahwasanya siswa itu dibaca. Jadi kalau dipraktekkan juga bagus menjadi kebiasaan siswa-siswi yang betul. Kemudian yang kedua ada pengembangan, yaitu meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi buku. Nah, tujuannya apa? Ada beberapa tujuan di kegiatan literasi dalam tahap pengembangan, yaitu untuk mengasah kemampuan peserta didik dalam menanggapi buku secara lisan maupun tulisan. Kemudian selanjutnya untuk membangun interaksi antara peserta didik dan antara peserta didik dengan guru tentang buku yang dibaca. Misalnya gimana ya, Us? Misalnya ketika murid membaca buku bisa gitu ya, ya misalkan diskusi kalau juga dengan ustadznya ya betul. tentang buku. Misalkan di kita kan banyak juga buku-buku keagamaan ya, Iya. misalkan buku tentang Al-Quran gitu ya, membaca Al-Quran, kebetulan irisan juga dengan pelajaran tahfidz ya, sama pastinya yang membahas tentang Al-Quran ya. Nah itu bisa memotivasi siswa untuk menambah hafalan, memperdalam dan memperbagus bacaan. Iya. Kemudian selanjutnya yaitu tahap pembelajaran. Dalam tahap ini siswa dapat meningkatkan kemampuan literasi di semua mata pelajaran dengan menggunakan buku dan membaca di semua mata pelajaran. Berarti dalam literasi itu tidak hanya membaca buku fiksi saja ya, Us, tapi juga non fiksi. Ya. Nah, Biasanya kalau non fiksi siswa cenderung kurang tertarik ya. Ini kenapa ini? Sukanya lebih ke novel, kumpulan cerpen, tapi Iya, kalau sudah buku-buku pelajaran bilangnya pusing ini. Gimana Ustazah? ya memotivasi agar anak-anak mau membaca buku, berarti harus dengan pembiasaan, Us. Ya. Nah, Biasakan iya. ya, meski hanya 15 menit ya. Iya. Itu beberapa tahap dalam literasi yang dimunculkan dalam literasi sekolah. Selanjutnya, gimana Ustazah Nelis? Coba sharing-sharing sedikit tentang literasi sekolah. Jadi, gimana ya biar siswa-siswi kita senang nulis, senang baca, gitu ya, cara membukanya bagaimana. Mungkin di sini bisa ada contohnya ini misalnya ya yang sudah menulis sebuah buku, itu ya, fiksi ya, Us ya, kayaknya tentang dongeng gitu. Ya, betul. Ya, Legenda berarti ya, iya, Us, iya. legenda. Ya, legenda itu salah satu cerita dongeng yang mana isinya tentang asal usul tempat ya, Ustazah Kiki. Nah ini kebetulan Ustazah Kiki sudah pernah menulis cerita dongeng, khususnya legenda, yang mana di situ bercerita tentang asal usul desa Pangkah ya. Iya. Ya, bisa cerita sedikit Us tentang pengalamannya, silahkan. Aslinya ini adalah buku yang saya buat bersama teman-teman Ustazah sih, ya. Ini penuh sejarah dan perjuangan pastinya. Ya, yang luar biasa. Iya, tidak semudah yang dibayangkan ternyata menulis buku ya. Perjuangan berkali-kali, akhirnya kemarin sudah 1 tahun ini ya. 1 tahun atau 2 tahun ya? 2 tahun ya. 2 tahun ya. 2 tahunan. Iya, 2 tahun sudah diterbitkan. Asal mulanya ini ada menulis itu suka menulis. Nah, itu dari sekolah ya. Nah, berawal dari suka menulis. Kalau zaman dulu itu sukanya nulisnya di mana ya? Buku diary. Pasti punya. Iya. Ustazah Kiki dulu punya, Ustazah Lesti punya.
Senang ya Us kalau Iya. nulis buku. Kalau Jadi, sekarang, kalau anak sekarang sukanya nulisnya di mana? di medsos kayaknya deh. Iya. Ada yang lewat Facebook ya, Iya. kemudian pasang status itu ya. Nah, apalagi Us Instagram itu yang disukai anak. Ya, anak sekarang zamannya sudah semakin lagi ya Us. Nah, kalau dulu kan adanya itu Manual. Nah, dari suka menulis itu akhirnya Ustazah tergerak hatinya sampai Ustazah masuk ke perguruan tinggi di kampus. Ustazah bergabung dengan teman-teman Ustazah dan Ustazah juga sering mengirim artikel-artikel. Nah, alhamdulillah sering juga dimuat di situ di kampus. Kemudian juga Ustazah juga beberapa kali sering mengirimkan artikel di koran-koran. Nah, walaupun beberapa kali ditolak juga ya Bos. Awalnya ditolak, tapi pantang menyerah. Harus nulis lagi, nulis Iya. lagi. Nah, akhirnya setelah itu menjadi motivasi Bos. Nah, motivasi bukan karena ditolak alhamdulillah Sudah pasrah. kecewa tidak, tapi tetap berjuang gimana sih caranya ya tulisan saya itu dimuat, apanya yang salah, apanya yang kurang. Kita harus introspeksi ya, harus tahu kesalahan kita itu gimana. Jadi perbaiki lagi ya. Iya. Nah, dari situ akhirnya saya termotivasi. Kemudian akhirnya di situ sudah muncul dari Ustazah untuk lebih mencintai literasi, suka membaca, dan Ustazah sering banget membeli buku-buku untuk dibaca. Sampai sekarang Ustazah juga suka membaca. Nah, walaupun sekarang sudah menjadi guru, nah apalagi sekarang menjadi guru ya Us harus sering-sering membaca ya Us, karena pengetahuan sekarang juga sudah banyak sekali. Banyak dibanding zaman. Nah, sekarang malah Ustazah malah sering menulis di koran ya Us. Ya, betul sekali humasnya SMP. Iya, nah berita-berita yang ada di koran itu yang tentang SMP kita itu ya tulisan sedikit tulisan dari Ustazah lakukan SMPIT. Nah, kemudian kemarin juga Ustazah bergabung dengan teman-teman membentuk grup literasi. Nah, grup literasi itu tentang teman-teman yang ingin menulis, nah tapi belum ada wadahnya, gitu. Masih bingung gimana sih caranya menulis. Akhirnya kita belajar bersama, belajar bareng, akhirnya kita bisa menghasilkan sebuah karya. Dan alhamdulillah ini juga bukunya sudah ber-ISBN, jadi sudah ada nomor ISBN-nya juga, sudah terdaftar di pusat. Iya, sudah diakui betul. Jadi alhamdulillah dengan perjuangan yang tidak mudah juga ini buku sudah diterbitkan dan sudah ada di toko-toko seperti toko media ilmu juga sudah menyediakan. Itu terus bisa dibeli ya anak-anak ya buat kalian menambah wawasan. Iya ya. Bisa dibeli di mana kok sekali lagi buat promosi? Bisa di toko media ilmu Sawi juga ada, di Ustazah ini juga ada. Ya, itu malah lebih dekat lagi. Dekat. Iya, gitu. Kalau Ustazah Leli sendiri gimana pengalaman? Kalau saya sendiri, aduh ini belum bisa ciptain sebuah buku ya, cuma seringnya tulisnya itu di media massa ya, ya sama kayak Ustazah Kiki, kadang tulis berita-berita gitu. Saya pernah waktu mahasiswa saya senengnya politik ya Gus, nggak tahu orang sastra tapi sebenarnya berpolitik. Iya, jadi nggak istilahnya bergabung dalam forum penulis gitu ya, tapi pernah juga menulis di Suara Merdeka dan di istilahnya upload ya gitu ya keluar di surat kabar Suara Merdeka. Selain itu artikel ya Gus yang sudah biasa
Kalau yang Ustazah Lens itu senangnya yang apa ya istilahnya bukan fiksi ya, tapi non fiksi. Gitu. Kalau cerita-cerita yang berimajinasi itu kayaknya masih apa ya merealisasikan lewat. Kalau puisi juga suka, kadang sering puisi, dan cuma belum sempat apa ya istilahnya rajin untuk terus menulis. Padahal kalau menulis kan harus sering ya terus. Cuma kadang-kadang kalau pas ada waktu seperti itu, Ustazah. Ini untuk motivasi juga, kebiasaan Ustazah dulu waktu masih sekolah itu jadi punya buku diary khusus. Nah, khusus untuk menulis. Nah, di buku diary itu isinya tentang puisi. Nah, misal itu puisi Ustazah tulis lagi sedih, lagi senang. Nah, itu Ustazah pulang sekolah pasti tulis di buku itu. Nah, buku itu menjadi saksi bisu. Nah, sampai sekarang pun masih ada. Jadi ada kumpulan buku-buku khusus untuk menulis. Jadi curhatnya sama buku. Kalau sekarang curhatnya sama medsos, sama temen, gitu ya. Kalau dulu curhatnya sama. Tapi dari itu menulis itu kan akhirnya membawa dampak positif ya. Betul. Jadi biasa apa ya mengeluarkan ide-ide, biasa berimajinasi, gitu ya, dituangkan lewat tulisan. Awal mulanya dari iya. Nah, Ustazah Kiki yakin anak-anak SMP itu banyak sekali yang mempunyai bakat menulis. Iya. Baik Iwan atau awatnya, ya, terutama awat. Tapi kalau Iwan gimana? Kalau Iwan juga ada ya, cuma belum istilahnya pasti masih malu-malu mungkin ya, belum terekspos yang suka nulis mana, yang mana, tapi saya yakin pasti ada. Contohnya kalau dalam pembelajaran ya, itu ada yang bikin tulisnya bagus ya, bikin cerpennya juga bagus ya. Nah itu kan diam-diam punya bakat. Jadi kalau menulis itu bukan hanya untuk anak awat saja ya Us, tapi untuk anak Iwan juga harus itu mau menulis, jangan mau kalah sama awat. Iya, betul sekali. Yang bisa dijadikan motivasi kalian ya penulis-penulis terkenal ya yang apa ya istilahnya masih juga berakhlak bagus lah berakhlak. Misalkan kalau penulis-penulis terkenal ya yang masih dalam forum lingkar pena itu wadah penulisan Islami gitu ya yang mana tulisannya memang lebih berbau Islami itu bisa kita contoh misalkan penulis Cahyadi Karyawan, Habibur Rahman itu kan bagus ya karya-karyanya betul-betul apa ya istilahnya mendeskripsikan tempat itu sungguh luar biasa gitu. Seakan-akan pembacanya itu ikut di sana gitu ya menikmati keindahan tempat dan sebagainya. Itu kelebihan-kelebihannya. Kemudian ada Fausil Agi gitu. Kalau yang perempuannya ada Elvitiana Rosa itu karya-karyanya juga bagus ya. Itu juga bagus sekali. Ya, betul. Ya. Jadi bagi anak-anak Iwan jangan mau kalah sama ya walaupun Iwan harus tetap mau berkarya. Ya, betul sekali. Nah, paling tidak dari apa ya bincang-bincang kita tentang budaya literasi bisa memotivasi kita semua ya untuk paling tidak memberikan budaya sekolah yang gemar membaca, khususnya membaca dulu ya, nanti baru diikuti dengan budaya menulis. Gimana anak-anak? Semangat ini? Semangat dong. Insya Allah masih semangat ya. Ya, baiklah anak-anak. Saya tunggu karya-karya kalian ya. Iya betul sekali. Kebetulan nanti ada peringatan dari fisik kayaknya ya tanggal 26 Juli ya. Nah itu banyak sekali di media sosial gitu ya yang mana di situ mengumumkan tentang lomba menulis puisi. Ya ini coba nanti barangkali ada salah satu siswa yang berminat ya Us mengirimkan karyanya ya,
syukur-syukur semuanya, nulislah ya, belajar. Ya. Besok kita kan belajar tentang menulis puisi ya, Iya, Mas? betul. Iya, biar nanti karyanya kalian bisa dikirimkan ya untuk mengikuti lomba dalam rangka hari puisi ya tanggal 26 Juli. Seperti itu. Semangat ya anak-anak ya. Semangat Harus semangat terus, dong. ya, harus semangat. Ustaz Dodi sudah Iya, semangat nih. Ya, Ya, insya Allah itu saja, Us. Ada Oke. lagi yang ingin disampaikan sebelum Ya. kita tutup? itu saja. Nanti kan kita ketemu lagi ya, Us. Iya, Besok, besok. iya, besok kita belajar bareng ya untuk menulis puisi bersama Ustazah Laris Dan tentunya sama Ustazah Ustazah Didi. Didi. Ya. Cukup sekian ya anak-anak. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini dapat manfaat ya buat kita semua, memotivasi kita untuk terus berkarya, kemudian memotivasi kita untuk menciptakan budaya literasi di sekolah. Meskipun di era new normal ya, kita harus tetap sedikit-sedikit baca. Di rumah baca buku ya anak-anak ya. Jangan lupa bukunya dibaca. Ya, betul-betul? Betul sekali. Sekian, terima kasih banyak anak-anak atas waktunya menyimak video ini. Ustazah undur diri ya, Ustazah Leli sama Ustazah Didi. Ya, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum